Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi keyakinan sesungguhnya nikmat yang kita rasakan semua itu adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab tentang pendidikan anak, terutama tentang akhlak. Kita ambil dari buku Al-Akhlaq lil Banin, juz pertama yang ditulis oleh Al-Ustadz Umar Ahmad Baroja. Kita kemarin sudah membahas pasal yang 1, pasal 2, pasal 3. Kita akan membahas pasal yang keempat dan kelima insya Allah nanti. Pasal ini menceritakan tentang contoh anak yang sopan. Yajibu ayata'addaba waladu min sihorihi. Wajib mendidik anak mulai dari kecil, atau wajib mendidik adab atau mendidik sopan santun anak dari kecil. Ahmadu waladun sohirun. Ahmad adalah anak yang kecil, anak kecil. Lakinnahu adibun, akan tetapi Ahmad ini anak yang sopan. Walihada yuhibbuhu abuhu, karena itu bapaknya mencintainya, menyukainya. Wahwa aidon, dan Ahmad juga yuhibbu su'ala, suka bertanya, an kulli syai'in la yafhamuhu, terhadap sesuatu yang belum dia fahami. Ini sifat Ahmad. Wa dzata yaumin, pada suatu hari, tanazzaha, dia sedang berjalan atau bersenang-senang, ma'abihi, bersama bapaknya, fi bustani, di taman. Fa'ara'a, maka Ahmad ini melihat sajarata, sebuah pohon, wardin jamilatan, sebuah pohon mawar yang cantik. Walakinnaha, akan tetapi pohon tersebut mu'wajjatun, bengkong, ya, jadi ada pohon tapi pohonnya bengkong. Faqala Ahmad, maka Ahmad ini berkata, ma ajmala hadhihi sajarata, sungguh cantik atau bagus pohon ini. Walakin, akan tetapi, limadza ya abi, akan tetapi kenapa wahai bapakku, hiya mu'wajjatun, dia pohon ini bengkong. Faqala al-abu, maka berkata bapaknya Ahmad, li'anna bustaniya lam ya'tani bi taqwimiha min sihoriha, dikarenakan penjaga kebunnya tidak telaten menegakkannya atau memberinya cagak, min sihoriha, dari kecil, dari mulai pohon ini kecil, jadi dia tumbuh, saat besar dia tumbuh dengan bengkong. Fasarat mu'wajjatun, ya, maka pohon ini tumbuh jadi bengkong, ya. Faqala Ahmadun, maka Ahmad pun berkata, al-ahsanu an tuqawwimaha al-an, ya, alangkah baiknya kalau kita tegakkan sekarang. Fadhahika abuhu, maka bapaknya ini tertawa. Wa qala lahu, dan dia berkata, la yata'atta dzalika, ya tidak bisa seperti itu, ya waladi, wahai anakku, li'annaha, dikarenakan qad kaburat, pohon ini sudah besar, wa haludat saquha, dan kulitnya ini sudah tebal, ya, jadi pohonnya ini sudah
besar, jadi bengkong, dan kulitnya ini sudah tebal sehingga sudah tidak bisa diluruskan lagi, tidak bisa ditegakkan lagi. Fakadzalika waladu, sedemikian itu pula wahai anakku, alladzi lam yata'addab min sihorihi, anak yang tidak diajari adab dari kecilnya. La yumkin, tidak akan mungkin, ta'dzibuhu fi kibarihi, dia akan sopan santun atau mempunyai menjadi anak yang beradab di besarnya. Itu pembacaan pasal yang keempat yang menceritakan bahwasanya pentingnya mengajari anak adab, mengajari anak sopan santun mulai dari kecil. Diibaratkan seperti pohon kalau tidak ditelateni, ditegakkan terus dari kecil gitu ya, atau dikasih tiang supaya bisa tegak terus, nanti pohon ini akan bengkong, karena pohon ini sifatnya adalah dia akan mengarah tumbuh ke sinar matahari gitu ya, maka dia akan menuju ke sinar matahari. Maka kalau tidak ada tiangnya, maka pohon itu bisa tumbuhnya bengkong. Nah, begitu pula ketika anak itu harus dilatih ya, ditelateni, diajari sopan santun mulai dari kecil. Bagaimana sopan santun kepada bapaknya, menghormati guru-gurunya, menghormati yang lebih besar, terus juga harus menyayangi yang lebih kecil, cara bicaranya harus diajari ya. Nah, nanti kalau tidak diajari dari kecil, nanti tidak mungkin anak itu bisa beradab ketika besar ya. Adapun pasal yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pasal ini kita diajari bagaimana hubungan antara anak yang sopan, anak yang beradab dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi atau maha agung. Ayyuhal waladul azizu, wahai anak-anakku yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan maha agung, huwaladzi khalaqaka, dia Allah yang sudah menciptakan kalian, wa hasana surataka, dan sudah membaguskan bentuk badan kalian, bi'ataka ainaini, dia Allah yang sudah memberi kalian dua mata, tangzuru biha asya'a, dengan kedua mata itu kamu bisa melihat sesuatu ya, bisa melihat siang, bisa melihat matahari, bisa melihat bulan di malam hari gitu ya, bisa melihat indahnya gunung, pokoknya bisa melihat keindahan apa yang ada di alam raya ini. Wa udunaini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang sudah memberimu dua telinga, tasma'u bihal aswata, dengan kedua telingamu itu kamu bisa mendengar suara ya, ada suara yang bagus, suara yang sumbang, kita bisa menikmati ketika ada suara, ada musik kayak gitu. Nah, karena kita mempunyai kedua telinga kita. Walisanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan lesan untukmu, takallamu bihi, yang dengan lesan itu kamu bisa berkata-kata, bisa mengungkapkan perasaan kepada orang lain, bisa memberi nasihat, bisa mengutarakan apa yang kita maksud kepada orang lain. Wa yadaihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberimu kedua tangan, tasta'miluha ya, tasta'miluhuma, yang kedua, dengan kedua tangan itu kamu bisa mengerjakan sesuatu ya. Fi asghalika, untuk memenuhi kebutuhanmu ya, dengan kedua tangan ya. Kita bisa mengendarai motor, kita bisa membawa barang ya, ini dengan kedua tangan. Bayangkan kalau kita tidak punya kedua tangan, maka kita akan kesulitan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Warijlaini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberi kita kedua kaki, tamsi alaiha, yang kedua, dengan kedua kaki kita bisa berjalan
di atas kedua kaki tersebut. Kita bisa naik gunung, kita bisa berenang, dan lain sebagainya. Waqlan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita akal, dan akal kita inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dengan hewan hanya dikasih naluri saja, tidak dikasih akal, ya. Yang dengan akal itu kita ta'rifu bihi khairan minas sarrin, ya. Dengan akal itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa melaksanakan yang baik dan bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk. Wa an'ama 'alaika bisihah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberimu nikmat dengan sehat, ya. Wal afiyah, maksudnya ini sehat jasmani dan rohani, ya. As-sihah itu lebih ke arah sehat jasmani, ya. Kita terhindar dari penyakit, wal afiyah, dan ruhani kita juga sehat, ya. Kita tidak sedang stres, tidak terganggu kejiwaan kita, ya. Wa wada'a rahmati fi qulubi, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa kasih sayang dalam hati kedua walidaika, kedua orang tua kalian, ya. Ini juga nikmat, ya. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan, tidak meletakkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, mungkin waktu kita kecil kita sudah dibuang, naudzubillah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kasih sayang itu di hati orang tua kita, sehingga orang tua kita dengan keterbatasannya mendidik kita, sehingga kita bisa sampai sebesar ini atau sampai setua ini, ya. Hatta rabbaka tarbiyata hasanatan. Dengan rasa kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan didikan kebaikan. Terus yang kedua, ya, setelah kita harus bersyukur atas semua nikmat yang sudah kita rasakan, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka. Maka kita diwajibkan untuk mengagungkan Rabb kita atau Rabb kalian, ya. Wa tuhibbuhu, dan mencintai Tuhan kalian, ya. Wa tashkuruhu, dan mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan kalian, ala ni'amihi, atas semua nikmatnya. Bi anna tamtasila awamirahu. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita nurut dengan semua perintahnya, ya. Dengan nurut dengan semua perintahnya. Allah seperintahkan apa, kita nurut saja, ya. Wa tajtaniba nawahiyahu, dan kita berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an tu'azzima jami'i malaikatihi, dan kita diperintahkan juga untuk mengagungkan seluruh malaikat-malaikatnya. Wa rusulihi, dan kita juga disuruh untuk mengagungkan rasul-rasulnya. Wa anbiyaihi, para nabi-nabinya. Wa solihina, dan seluruh orang-orang soleh. Min ibadihi, dari seluruh hamba-hambanya. Wa tuhibbuhum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Karena, kenapa kita harus disuruh untuk mencintai mereka semua? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi juga mencintai mereka, ya. Masa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang bertakwa, kita selaku hambanya malah tidak memuliakan mereka, ya. Maka kita akan durhaka. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memuliakan mereka semua. Idza ahbabta rabbaka, ketika kita akan mencintai Rabb kita, ya, jika kalian mencintai Rabb kalian, wam tasatta au awamirahu, dan menurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wastanabatta nawahiyahu, dan kita juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zadaka min ni'matihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu disukai di antara manusia,
Ya. Jadi syarat untuk dicintai oleh manusia, kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan itu semua, insya Allah kita akan dicintai oleh manusia. Wa hafizaka min kulli adza. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari setiap bala, ya, dari setiap bencana. Wa a'taka kullama turid. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dari setiap yang kamu inginkan. Ya, dipermudah mencapai apa yang diinginkan. Minar rizqi, dari rizki, dari harta, ya, wa ghairihi, dan dari selainnya. Bagi yang jomblo, ya, dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka akan dimudahkan, ya, dapat jodohnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita bacakan 2 pasal dari kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Ustadz Umar Ahmad Baroja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.